Budaya kesurupan tentu sudah nggak asing ya dengan kita semua. Mulai dari berita tentang kesurupan massal yang dialami sejumlah siswa di sekolah yang beberapa tahun kebelakang sempat viral di berbagai media. Atau kesurupan massal yang dialami sejumlah pekerja di sebuah pabrik, beritanya juga sempat viral. Pun juga acara televisi yang menayangkan adegan kesurupan dalam program tersebut. Ya Allah, gimana? Kok bisa sih? Beberapa di antaranya ada yang memberitakan bahwa itu adalah hoaks. Ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah fakta yang terjadi di lapangan. Tentu ada pro dan kontra kalau ngomongin berita kesurupan. Atau di sini ada teman-teman yang pernah mengalami? Boleh nih, silahkan ditulis di kolom komentar. Intinya kita semua sudah gak asing ya dengan budaya kesurupan ini. Nah, ngomongin kesurupan, ini ada salah satu kesenian daerah yang tidak bisa dipisahkan dari budaya kesurupan, yaitu kesenian Jaranan Buto Banyuwangi. Oke, sebelum kita membahas kesurupannya, yuk mari kenalan dulu dengan kesenian Jaranan ini. Buat teman-teman pasti juga udah gak asing ya dengan kesenian ini, karena setiap daerah kayaknya pasti ada deh. Hanya mungkin nama, istilah, atau coraknya yang berbeda-beda. Secara umum, seni tradisi ini dikenal dengan nama kuda lumping atau jaran kepang. Merupakan tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit penunggang kuda. Tapi pada perkembangannya, setiap daerah, khususnya di Jawa, pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing. Pernah dengar nama Jaranan Senterewe? Nah, itu ada di Blitar atau Tulungagung. Kemudian ada Jaranan Kediri, Jaranan Dor dari Jombang. Sedangkan di Jawa Tengah, untuk Jogja dan sekitarnya, kita menyebutnya Jatilan. Dari Banyuwangi sendiri, ada Jaranan Buto. Jaranan Buto Banyuwangi. Ada yang menyebutkan bahwa kesenian tradisi ini sudah ada sejak 1930-an di Banyuwangi. 1930, berarti zaman penjajahan Belanda ya? Ya, awalnya kesenian ini dibawa oleh orang-orang Trenggalek yang diangkut oleh Belanda sebagai pekerja di Banyuwangi. Dan nama kesenian ini adalah Turonggo Yakso. Nah, kesenian Jaranan Turonggo Yakso dilestarikan oleh orang-orang Trenggalek di Banyuwangi hingga beberapa generasi. Tapi karena orang Banyuwangi susah melafalkan Jaranan Turonggo Yakso, di mana itu adalah bahasa Jawa Kromo Inggil. Nah, iki rek. Wong etanan. Susah wis nek ngomong nih Kromo Inggil susah, pengen kasar gitu. Maka disebutlah dengan Jaranan Buto yang diambil dari bahasa Jawa Kromo Nguku dan memiliki arti yang sama, yaitu kuda berbentuk buto atau raksasa. Jadi jika dilihat antara Jaranan Turonggo Yakso dan Jaranan Buto memang memiliki kemiripan, terutama di tunggangannya. Nah, pada perkembangannya, kesenian Jaranan ini berkembang sangat pesat. Dan tentu terdapat beberapa perubahan atau inovasi, terutama di sajian pertunjukan secara keseluruhan, tata rias, dan bahkan kostum.
Tata rias dan kostum itu sendiri diinspirasi dari cerita rakyat yang melegenda di Banyuwangi, yaitu Minak Jinggo, seorang raja kerajaan Blambangan yang konon Raja Minak Jinggo berperawakan besar dan kekar bagaikan raksasa atau buto. Nah, dengan begitu diharapkan kesenian jaranan buto ini menggambarkan dan menjadi ciri khas dari Banyuwangi itu sendiri. Jika dilihat dari gerakan tariannya pun sepertinya juga berbeda ya dengan daerah yang lain. Sesuai dengan namanya, gerakan tarinya juga mengekspresikan gerak-gerik raksasa. Dari gerakan tangan, hentakan kaki, ekspresi wajah, pokoknya seekspresif mungkin lah layaknya seorang raksasa. Soal tunggangannya, seperti yang disebutkan di awal tadi, jaranan buto sedikit berbeda nih dari yang lainnya. Kalau tari kuda lumping atau jatilan, tunggangan atau properti yang digunakan bermotif kuda. Jadi, seolah-olah menggambarkan seorang yang berkuda, atau menggambarkan sekelompok ksatria berkuda. Tari jaranan buto Banyuwangi, tunggangannya tidak mirip kuda, justru malah menggambarkan raksasa berkepala besar dan bermuka seram. Kesenian jaranan ini bisa dibilang menjadi salah satu kesenian tradisi di Banyuwangi yang sangat populer. Menjadi salah satu kesenian yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dari anak-anak, remaja, dedek-dedek, sampai kalangan orang tua pasti menyukai atau minimal pernah menonton kesenian ini. Beberapa masyarakat Banyuwangi memilih kesenian ini sebagai penyemarak ketika mereka mengadakan sebuah acara hajatan misalnya, atau istilahnya tanggapan. Ya, nanggap jaranan menjadi sebuah hal yang mewah, karena yang disuguhkan kesenian ini seperti layaknya paket komplit, bisa menikmati tariannya, keindahan musiknya, tata rias dan kostum. Mau jogetan? Bisa. Oke, kok ganas ya? Lanjut yuk. Pada puncak pertunjukan biasanya terdapat atraksi kesurupan para penari jaranan buto. Nah, ini nih kesurupan yang membudaya, atau nyebutnya itu ndadi ya. Kita semua tahulah, kondisi kesurupan itu adalah kondisi di mana seseorang kemasukan roh halus. Ya, apapun itu, bisa harimau, ular, kucing betina, terenggiling, macam-macam lah. Orang tersebut akan hilang kesadaran dan teriak-teriak. Konon, para penari dengan kondisi kesurupan atau ndadi itu juga nggak sadar. Dia akan terus menari dan memperlihatkan beberapa atraksi seperti dicambuk, dihantam benda tumpul,
Bahkan di beberapa tempat ada yang memakan pecahan kaca, bara api, sampai daging ayam. Mentah loh ya. Nah, penari di kondisi ini juga akan mengejar orang-orang di sekitar pementasan yang menggodanya dengan bersiul. Wah, pada momen ini sih candaan bersiul jadi gak asik, Pak. Kalau biasanya kita nyulin cewek di jalan kan, Anda bersiul di sini diuber, Pak. Dikejar, Pak, sampai dapet dibanting Anda. Melihat sebuah kesenian tradisi dengan segudang keunikannya tetap menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Senang karena kesenian ini tetap terjaga kelestariannya dan justru semakin berkembang. Senang melihat euforia penonton yang menikmati kesenian ini. Mereka yang berbondong-bondong untuk pergi ke tempat pertunjukan, berteriak, tepuk tangan, atau juga ketakutan. Senang dengan para penarinya. Pelaku kesenian ini yang terus konsisten, terus menjaga agar apinya tetap menyala. Tak ada harapan muluk-muluk karena kesenian ini akan terus hidup, tak kian redup atau bahkan sayup. Kesenian jaranan ini akan terus diwariskan pada generasi ke depan, sejalan dengan waktu dan harapan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudahkah tertarik menonton kesenian tradisi? Yuk, mari mengapresiasi. Oh ya, gimana nih dengan kesenian tradisi di daerah kalian? Apa aja sih? Boleh nih, silahkan ditulis di kolom komentar agar menjadi pengetahuan kita bersama. Jika teman-teman suka dengan pembahasan video ini, silahkan like, share, dan boleh subscribe. Waduh. Oke deh, terima kasih sudah menonton. Dah.